baik Bapak, terima kasih. Izin saya rekor juga sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Pak Alias. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani inna wa sudani. Amin. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas sudah membaca doa bersama-sama. Bagaimana kabarnya semua anakku? Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Ibu Marlina, Ibu Guru. Ibu Iya, Marlina, Bapak Ji. Ibu Marlina saya ingatkan 30 menit saja ya karena kita mau sholat. Siap Bapak Ji. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah semoga anakku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat belajar? Masih Bu. Masih Bu. Ya. Ketika saya menyampaikan semangat belajar, silahkan unggul, cerdas, berkarakter. Jadi saya ulang, masih semangat belajar? Masih Bu. Unggul, Masih Bu. Cerdas. Masih Bu. Cerdas, berkarakter. Ya, saya ulang satu kali lagi. Kalau saya sampaikan masih semangat belajar, langsung dijawab unggul, cerdas, berkarakter. Baik, saya ulang, anak-anakku. Masih semangat belajar? Unggul. Cerdas. Karakter. Cerdas, berkarakter. Alhamdulillah, semoga anakku sehat semua dan semangat tetap belajar. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa siswa yang tidak hadir pada siang hari ini? Mana Risnawati? Hadir. Hadir. Hadir semua Hadir Ibu. semua Ibu. Iya. Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Yang dari Tanah Toraja Ibu. Ya, kenapa dengan dari Terajan ini? Siswa baru Ibu. Siswa baru Bu. Ya, nanti kita perkenalan. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua masih semangat belajar. Untuk ini, mari kita menenangkan karakter nasionalisme dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku dengan saya ganti profil pelajar Pancasila. Silahkan kita menyanyi bersama 1 menit. Silahkan Alias putar videonya. Siap Ibu. Kayaknya jaringannya bermasalah. Ajar Pancasila. Bernapas sila-silanya. Bermasalah jaringan. Apa yang mau ditampilkan? Ini profil pelajar Pancasila. Oh, Ya, ini. Silahkan kita bernyanyi bersama-sama 1 menit. tangankan kita hadapi dan kita untuk negeri kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Satu dalam perbedaan, berpegang dan berlari. Singkirkan kawan-kawan di negeri ini. Dan belajar
si emas, cerdas berkarakter kita, kita, berjuang dan harus berani, kita tak terus toreh prestasi. Ya, sudah. Terima kasih anak-anakku sudah menyanyi sebagai penilaian karakter. Ya, terima kasih sudah menyanyi bersama. Kemudian Ibu akan menayangkan materi hari ini. Ya, sudah tampil materinya Ibu? Belum, Bu. Belum, Ibu. Ini menganalisis. Ya, sudah tampil. Sudah, Bu. Ya, ini materinya Ibu tentang bagaimana menganalisis struktur dan unsur pembangun cerpen. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dengan menggunakan model problem basic learning yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis TPACK dengan pendekatan saintifik. Jadi peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat. Kedua, menelaah struktur cerpen dengan tepat. Dan yang ketiga, menyusun sebuah cerita pendek dengan menerapkan unsur-unsur pembangun yang benar. Kemudian di sini kita lihat ada yang kenal Raditya Dika, siapakah ini? Sepupu ini, Bu. Pelawak. Paki, coba jelaskan Paki, siapakah ini Raditya Dika? Artis, Bu. Aktor atau aktris? Aktor, Bu. Ya. Pelawak. Raditya Dika di sini Pelawak, Bu. adalah sosok yang suka humorisnya luar biasa. Iya, suka luar biasa humorisnya. Kita lihat di tengah pandemi seperti ini, ternyata ada yang lebih buruk di tahun 2020 bagi Alvar. Dia baru saja diputusin oleh pacarnya selama 5 tahun belakangan. Ini. Nah, di sini ada pengertian cerpen. Coba Nurmianti, silahkan apa yang dimaksud dengan cerpen? Saya, Bu. Ya, silahkan. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Itu, Bu. Ya, sudah. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita lihat di dalam cerpen itu ada 2 unsur. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Silahkan Melinda, yang mana termasuk unsur intrinsik? Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat, Bu. Iya, benar sekali. Luar biasa jawabannya semua, Nurmianti dan Melinda. Silakan ini, menghayal saya lihat ini, silakan. Iya, Ibu. Yang mana termasuk unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik terdiri atas latar belakang masalah, latar belakang penulis, serta nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra tersebut. Iya, jadi mantap. Unsur intrinsik ada 7, sedangkan ekstrinsik ada 3. Baik, kita lihat strukturnya. Silakan Krisnawati membacakan struktur teks cerpen yang mana termasuk. Yang pertama, Ibu, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Keempat, evaluasi. Kelima, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Ya, baik. Terima kasih. Sudah lengkap semua jawabannya. Di sini ada penjelasan abstrak, awal cerita, orientasi pengenalan latar dan tokoh, konflik masalah yang terjadi, evaluasi, ada konflik yang memuncak, kemudian ada resolusi, penyelesaian masalah, dan koda adalah kesimpulan atau pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan video pembacaan cerpen Gerimis oleh Raditya Dika. Silahkan dilihat, disimak. Saya
Saya buka dulu. Sebentar, saya buka. Bagaimana? Sudah terbuka atau belum? Belum, Ibu. Ya, apakah sudah muncul? Sudah, belum. Sudah, Ya, Bu. sudah, Bu. Tidak ada juga ceritanya, Bu. Tidak ada Tidak ada suaranya, Bu. suaranya. Tidak ada suaranya, setting Ibu. dulu, Bu. Stop share key dulu, Nggak ada baru suaranya. setting tadi. Iya, Tidak, Ibu. tidak. Stop share key dulu, Ya, tidak di sudah full checklist di sini itu share suaranya. audio. Di pengaturan Oh iya, Zoom-nya, Ibu. baik. Di setting. Stop share key dulu. Ya. Baru klik share, baru ada sebelah kiri bawah checklist key share audio. Ya, itulah tadi pembacaan cerpen gerimis oleh Raditya Dika. Sekarang Ibu mau tanya, saya tanya kepada Ibu Melinda, silahkan. Ya, Bu. Apa yang disampaikan tadi dalam pembacaan cerpen gerimis? Cerpen gerimis, Bu. Ya, Itu, Bu. Tunggu dulu yang lain, Bu. Nanti saya, Bu. ya silahkan. Alias, bagaimana Alias? Oh, hilang ini Alias. Ada yang bisa? Apa yang disampaikan tadi tentang cerpen gerimis? Atau saya lihatkan dulu PowerPoint-nya ini. Ini adalah sinopsisnya. Muncul atau belum? Ya, muncul. Ya, ini adalah sinopsisnya. Silahkan Umrah membaca sinopsisnya ini tentang cerpen gerimis. Ya, tokoh utama kita bernama Alfred, atau sebagaimana teman-temannya memanggilnya Kampret. Di antara pertemanan sesama cowok, memang ada kecenderungan membuat nama keren yang susah-susah dikasih oleh orang tua menjadi lebih culun. Di SD dia dipanggil Alfred, di SMP dia dipanggil Kepret, baru di SMA dia dipanggil Kampret. Lanjutkan terakhir membaca Paki. Silakan Paki, baca sinopsis terakhir. Ada Paki? Saya, Bu. Ada, Bu. Ya, silahkan bacakan sinopsis terakhir. Lisa masuk ke dalam mobilnya. Dia menceritakan jujur apa yang terjadi kepada laki-laki di sebelahnya. Laki-laki itu menoleh ke arah Alfred sekilas, tapi lantas dia tidak peduli. Mereka melanjutkan menonton film. Alfred masih melihat dari dalam mobil. Tanpa sadar, ada gerimis yang berjatuhan di atas mobil, membuat ketukan-ketukan kecil yang mengiringi lamunan Alfred malam hari itu. Alfred melihat ke kaca mobilnya, menyalakan wiper sambil berharap gerimis. Hal ini membasuh patah hatinya pergi. Ya, itulah tadi sinopsis dari cerpen gerimis yang dibacakan oleh Raditya Dika. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Ibu berikan atas ceria, kemudian kelompok 2 cepat, dan kelompok 3 tepat. Jadi kelompok ceria itu terbagi sampai 4 orang. Ada Paki, Nurmianti, Halik, dan Alias. Di kelompok 2 ada Melinda, Nurmiati, dan Umrah. Di kelompok 3 ada Risnawati, Asriani, Andi Lukman, dan Nining. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya saya share. Yang akan dilakukan ini muncul. Jadi kita akan menganalisis struktur cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Di sini ada cerpennya tentang Arin dan mimpinya. Nanti ini adalah LKPD yang akan diisi oleh siswa setiap kelompok. Kemudian soalnya adalah identifikasilah unsur-unsur pembangun teks cerpen di atas. Kemudian tulis jawaban pada kolom yang Anda disediakan. Ya, ini. Kemudian sebelum Anda mengerjakan LKPD,
Ibu akan menjelaskan unsur-unsur dalam cerpen. Ini adalah video saya bagikan. Sebentar saya bagikan. Tunggu saya bagikan videonya. Belum muncul ini. Sebentar. Video pembelajaran. Bagaimana anak-anakku, apakah sudah muncul videonya? Sudah, Bu. Ya, di sini saya sendiri akan menyampaikan secara langsung. Tidak ada suaranya, Bu. Oh, berarti nanti suaranya ini yang diperbaiki. Mengantuk, Bu. Ya, sudah. Oke, baik. Itulah tadi video dari unsur-unsur dalam cerpen. Baik, sekarang tadi Ibu sudah bagi ke LKPD, silahkan anak-anakku menyelesaikan per kelompok. Setelah itu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam cerpen Arin dan Mimpinya. Kelompok 1, Paki, silahkan naik mempresentasikan apa unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Baik, Bu. Unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen Arin dan Mimpinya, temanya itu kebersamaan bersama keluarga. Kemudian latarnya, latar tempatnya, yaitu di sekolah. Kemudian latar suasananya sedih. Kemudian latar waktunya, Gerimis. latar waktunya di mana ya? Bisa di sekolah atau di Iya, siang hari. di siang hari. Kemudian alur. Itu, Bu, sudah. Ya, baik. Terima kasih dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, Risnawati, silahkan unsur ekstrinsiknya. Apa unsur ekstrinsik dari Arin dan Mimpinya? Nilai-nilai yang ada dalam cerita, Ibu. Nilai-nilainya nilai moral saat Toko Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin, kemudian nilai perjuangan saat Arin tak berputus asa dengan nasibnya, kemudian yang ketiga nilai kekeluargaan saat Arin berkumpul bersama keluarganya. Ya, terima kasih sudah tampil kelompok 1, 2, dan 3. Luar biasa semua jawabannya. Ibu berikan nilai 95 karena sudah berani tampil mempresentasikan. Ya, baik untuk hari ini. Sebelum kita ini menutup, Ibu mau dengar dulu apa kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Silakan Ibu Melinda berikan kesimpulan apa. Tidak ada Ibu Melinda, Bu. Karena Keluar. tidak ada Ibu Melinda. Iya, Bu. Nining, silahkan Nining. Karena saya lihat menghayal. Iya, Ibu.
Ya, siswa Iya, baru, Ibu. Bu. Kesimpulan pembelajaran. Ya. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa dalam teks cerpen itu terdapat unsur-unsur yang membangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, Ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bagaimana Bu. Nurmianti? Silahkan Nurmianti. Unsur intrinsik dalam cerita pendek itu ada tema, kemudian tokoh dan penokohan, ada latar, ada amanat, Alur. apa lagi? Alur. Alur, Sudut kayak pandang. bahasa juga. Itu. Ya, baik. Jadi anak-anakku sudah paham tentang bagaimana struktur dan unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi di mana kita ketahui bersama cerpen itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan bahasa bebas, panjang, dan tanpa terikat oleh kaidah bahasa. Di mana unsur ada 2, intrinsik ada 7. Ada tema, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik ada 3. Ada nilai, nilai moral, nilai estetika, nilai sosial, atau bagaimana penulis, karangan penulis. Ya, baik. Alhamdulillah untuk hari ini sudah anakku mengetahui atau ada masalah tentang pembelajaran hari ini. Silahkan bertanya yang tidak mengerti. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah menyelesaikan, sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks proposal. Semoga anak-anakku bisa memahami pembelajaran hari ini tentang cerpen, struktur dan unsur-unsur dalam pembangun cerpen. Baik, Ibu tutup materi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kita tutup kasih. doa. Amin. Terima kasih Bu Marlina sudah menyampaikan